Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Menjalani kehidupan beriman sampai hari ini kita bersyukur bahwa kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 22 Juli 2021. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 14, mari kita satukan hati kita, mohon pimpinan Allah Roh Kudus kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemilik diri dan kehidupan ini, betapa kami bersyukur di pagi hari ini atas anugerah Tuhan menyatakan kasih-Mu dan berkat-Mu bagi kami mengawali hari ini. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus, terangi kami agar kami membaca dengan baik, merenungkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Firman Tuhan. Gembala yang tekun mendoakan dombanya, itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Tomang kambi, tumakari tutu, umpeng kamoyan dombana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pandemi COVID-19 dewasa ini menghadirkan sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi hidup dan kerja kita. Pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan yang lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Pertanyaannya, dengan kenyataan itu apakah yang harus dilakukan oleh seorang gembala? Surat Paulus kepada jemaat Kolose memberi gambaran bahwa komunikasi dan hidup saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan ada jarak yang membentang. Melalui suratnya, Paulus tidak henti meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingat mereka. Bahkan dengan sungguh-sungguh Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan hal tidak dapat ia kunjungi, tetap senantiasa diperlengkapi, dikuatkan dan dibebaskan dari kuasa kegelapan dan beroleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaannya. Komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan nampaknya menjadi hal yang efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat
kepada sosok gembala seperti Paulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dipaparkan Rasul Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita, bahwa dalam proses penggembalaan di masa ini tidak boleh terhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak. Kalau Paulus dapat menjembatani dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun juga dapat melakukannya dengan sarana komunikasi yang semakin canggih saat ini. Komunikasi melalui WhatsApp, kita saling mendukung, mendoakan. Komunikasi melalui Instagram, komunikasi melalui Facebook, melalui media sosial, melalui video call. Dan kita bersama-sama melalui komunikasi kita berdoa, saling menguatkan dengan jemaat. Sekalipun tidak bertatapan muka, saling mengunjungi di rumah sakit dan di rumah. Tetapi melalui doa, melalui komunikasi, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini yang kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah pelayanan kita di zaman saat ini. Tuhan akan menolong majelis gereja untuk terus menata pelayanan, mendampingi dan mendoakan warga jemaat. Dan warga jemaat saat ini sekalipun dalam isolasi mandiri di rumah sakit, dan dalam pergumulan sakit apapun, percayalah, mari kita saling menguatkan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, gembala yang baik yang akan menuntun kita menghadapi realitas kehidupan ini. Terpuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama sehati dan kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang bersyukur untuk semua tuntunan dan kasih sayang Tuhan yang tetap nyata bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami agar menyadarkan kami sebagai gembala, sebagai jemaat untuk terus empati satu dengan yang lain, saling mendukung, mendoakan melalui media sosial dan melalui apapun yang Tuhan hadirkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami mohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat Ramah di tengah-tengah pergumulan dan doa mereka masing-masing. Hadirlah Tuhan menguatkan yang bersyukur, bersukacita atas pertambahan usia, berkat-berkat lain, naik pangkat, dan apapun yang diterima jemaat-Mu lengkapi sukacita dalam Tuhan. Yang pulih, yang sembuh, Tuhan lengkapi sukacita. Kami juga bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi seluruh keluarga yang dalam pergumulan oleh karena dalam duka cita. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi kekasih kami, Ibu Aris Lambe. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan memampukan Ibu Aris Lambe bersama dengan anak cucu dalam duka cita karena Tuhan memanggil orang yang kami kasihi, Pak Aris Lambe, dari tengah-tengah keluarga dan telah dimakamkan di Toraja. Juga kami berdoa untuk kekasih kami Bu Anom Sari Patimang. Tuhan kuatkan dan hiburkan atas dipanggilnya kakak terkasih Mama Dimas. Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur. Kami terus berdoa, kekuatan dan penghiburan Tuhan terus nyatakan bagi keluarga kami, Ibu Martina Harun, Bapak Dharma Lele Padang, Ibu Tanti Pirade, Bapak Otto JG, Bapak Rerung Alinan, dan seluruh keluarga yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh rumpun keluarga.
Bapa kami di sorga, saat ini dalam syafaat kami memohon pimpinan dan kasih-Mu bagi orang-orang yang kami kasihi, yang masih terus dalam perawatan, baik yang diwartakan di warta jemaat maupun yang terus kami gumuli dan doakan, yang saat-saat ini sementara dalam perawatan, baik di isolasi mandiri di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Apapun pergumulan sakitnya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Aris Lambe bersama dengan anak cucu yang sedang menjalani tahap pemulihan isolasi mandiri di rumah. Tuhan sumber kekuatan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Soni Pandin. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Martin Pairunan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Embon yang sementara dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Kami berdoa untuk Mama Nivi bersama dengan anak kekasih, Bapak Novin yang dalam perawatan, istri kekasih bersama dengan anak. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan. Kami berdoa untuk Bapak Leo Sambo dalam tahap pemulihan. Tuhanlah yang akan menguatkan dan memulihkan. Kami berdoa bersama mendukung Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasa, Ibu Esther Mangase, Ibu Martina Rombe P, Nyonya Joni Doa, Saudara Liliani, Nyonya Paling Bunga, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono sekeluarga, anak kekasih Joshua Lele Padang, Bapak dan Ibu Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Bapak Penatua Matius Lantang, Bapak Ardi dan Nari dalam perawatan di Ambon, Nyonya Anna Mangea, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Martina Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan. Kami bersyukur bersama Bapak Luisito dan Ibu Desiana Luisito yang sudah keluar dari rumah sakit dan tahap pemulihan di rumah. Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Ian Ruruk, Ibu Albertin Pandeirot, Bapak Hendrik Malajong bersama istri dan kedua anak kekasih Cecen dan Gugun, Ibu Agustina Pakan, anak Henok dan Hengki Tangke Salu, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi. Pegang tangan jemaat-Mu untuk terus kuat menghadapi pergumulan saat ini. Kami percaya kami tidak sendiri, Tuhan Gembala yang baik. Kami terus berdoa untuk pelayanan diakonia, untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang seluruh warga jemaat. Kami bersyukur untuk pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus diupayakan. Tuhan memberkati topangan doa dan dana dari warga jemaat
agar pembangunan ini terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami pun terus berdoa untuk pelayanan dalam jemaat, bagaimana pelayanan terus berjalan. Dengan masa seperti ini kami percaya cara Tuhan mengasihi, cara Tuhan menopang dan memberkati, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Berkati seluruh majelis gereja dan pengurus OIG, pegawai gereja, Tuhan menguatkan dan memberkati. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk pergumulan Rumah Sakit Elim Makassar. Kami percaya Tuhan yang terus memakai orang-orang yang kami kasihi untuk terus mengabdikan diri dalam pelayanan ini. Dan cara Tuhan menopang ke depan dalam pembangunan, dan terus percaya bahwa selalu ada jalan keluar ketika kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami, melangkahlah bersama dengan seluruh jemaat menjalani hari ini. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik kami berdoa. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.